Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemirsa Assalamualaikum Nusantara dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pagi kita hari ini sahabat sekalian menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian sejarah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episode sebelumnya kita membahas sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Bani Sa'ad. Wanita yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad, ada yang tahu namanya siapa? Halimah. Halimah dari Bani Sa'ad, maka namanya disebut Halimatus Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu bukan dekat dari Mekah, jauh. Naik mobil aja kurang lebih, saya kalau ke sana itu 3 jam ya. Berarti kurang lebih ya jaraknya sekitar 200 km. Mungkin kalau naik onta zaman dulu ya ada kalau 3 hari. Bayangkan Nabi Muhammad dibawa. Dan ketika kemarin kita bahas, orang tidak ada yang mau membawa bayi yang bernama Muhammad itu, karena takut nanti saat ditakutkan membawa sial dan lain sebagainya, dari berbagai macam bentuk alasan gitu ya. Tapi ternyata ketika bayi ini dibawa oleh Halimah dan suaminya, ya, Haris kala itu, begitu dibawa justru lain ceritanya. Ada yang mengatakan onta ataupun keledainya yang dibawa itu justru larinya kencang, sampai kaget. Terus ketika bawa onta betinanya, bawa kambingnya untuk diambil yang tadinya nggak ada air sama sekali, nggak ada susu sama sekali, sehingga mereka pada kehausan, kelaparan. Tiba-tiba, waduh itu nggak habis-habis. Yang luar biasa ini rombongan yang tadi udah duluan, wow, dibalap. Yang lain tadi. Baru dalam perjalanan itu saja, Halimah dan suaminya sudah merasakan ini bayi bukan sembarangan. Kenapa? Beda rasanya. Berangkat pulang beda. Makanya teman-teman tuh kalau dalam perjalanan, waktu berangkat misalkan kok nggak ada halangan dan rintangan, pulang ada halangan dan rintangan, coba tengok siapa yang ada di kendaraan itu. Nambah orang nih, gitu. Atau sebaliknya gitu, berangkat susah banget. Begitu udah nurunin orang, kita pulang lancar. Nah, berarti yang diturunin tadi itu masalah. Atau bawa orang jadi lancar, berarti dia sumber kebaikan. Karena ada kebaikan itu yang Allah titipkan pada seseorang. Nabi Muhammad di awal hidupnya sudah memberikan banyak kebaikan. Berangkat, susah, pulang, Masya Allah. Dan itu yang menjadi bahan omongan orang-orang yang menyertai Halimah dan Al-Haris kala itu. Wah, ini keluarganya Haris nih, berarti bukan sembarangan. Yang dibawa siapa? Yang dibawa siapa? Ini bayi. Itu yang tadi saya tolak. Itu yang tadi saya nggak mau. Itulah. Gitu. Dan ternyata yang luar biasa begitu sampai di Bani Sa'ad, itu yang tadinya keluarga Haris ini hidup dalam keterbatasan. Namanya dia punya domba, itu dombanya nggak pernah mau punya susu. Kalaupun ada dikit, sulit beranak pinak. Masya Allah. Ada Nabi Muhammad di situ itu, semuanya berlimpah ruah. Bahkan yang dirasakan bukan hanya untuk keluarga ini saja. Satu kampung Bani Sa'ad itu. Satu kampung Bani Sa'ad. Semuanya merasakan air nggak pernah kurang, rumput hijau. Ada yang pernah ke Bani Sa'ad? Belum pernah kan? Saya alhamdulillah sudah. Itu kalau menyaksikan kondisi Bani Sa'ad sekarang saja udah merasakan kesejukan itu nampak gitu. Karena tempatnya yang begitu nyaman, ya, tentram, enak gitu. Nabi Muhammad pernah tinggal di situ, kurang lebih hampir 4 tahun di sana di masa kecil. Nah, perjanjian yang diakadkan antara Halimah dengan Ibunda Aminah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun nggak kerasa, 2 tahun selesai disusui. Pengen dipulangkan, tapi ketika Nabi Muhammad itu pengen dipulangkan, orang-orang yang ada di Bani Sa'ad itu pada nggak mau. Jangan Aminah. Ini sumber berkah kita. Kamu nggak ngerasa apa 2 tahun ini air nggak pernah kurang, rumput selalu tumbuh, hewan ternak kita gemuk-gemuk. Saya takut kalau ini pergi hilang kebaikan itu. Tapi Halimah bilang gimana caranya? Ini harus saya pulangin, ini bukan anak saya. Coba deh gimana ngomong. Sambil pulang bingung Halimah sambil mau mulangin Nabi Muhammad kala itu. Tapi begitu mau dipulangkan,
Lebih baik saya taruh aja lah, supaya saya tetap berpikir. Akhirnya Nabi Muhammad nggak dibawa. Halimah sendiri yang ke Mekah untuk minta izin. Dan alhamdulillahnya, ketika Halimah itu ingin minta izin, di saat itu Mekah sedang ada wabah penyakit. Dan wabah penyakit itu membunuh sebagian besar anak-anak yang baru lahir atau anak-anak yang usianya baru 2 tahun. Oh, kata Halimah, kesempatan. Datang ke Ibunda Aminah mengatakan, wahai Aminah, sama-sama kita ketahui Mekah saat ini sedang wabah. Kalau Muhammad saya bawa ke sini dan tinggal di sini, takut ada penyakit yang kena beliau dan akhirnya membuat beliau meninggal. Maka berikan kesempatan kembali kepadaku untuk ngasuh anak ini. Aminah juga nggak bisa macam-macam. Kenapa? Karena takut kalau dibawa memang betul banyak yang meninggal. Dan Abu Bakar kala itu lahir di tahun di mana wabah itu hadir. Tapi Abu Bakar selamat. Tidak meninggal. Maka ketika lahir diberi nama Atiq. Artinya yang selamat. Apa? Salah satu maknanya adalah selamat dari wabah itu. Karena jarak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar juga kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun. Di masa itu tadi. Singkat cerita, Nabi Muhammad akhirnya tetap tinggal di Bani Sa'ad. Tapi di luar dugaan. Begitu diperpanjang masa tinggalnya di Bani Sa'ad, justru petaka itu terjadi. Apa dia petakannya? Kita saksikan selepas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa petaka yang terjadi? Nah, petaka ini bukan petaka dalam makna petaka, tapi petaka ini menurut Halimah. Kenapa? Karena ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun, berarti udah tambah 2 tahun lagi ya. Wah, keberkahan tuh terasa apa segala macam. Tiba-tiba ada 1, 2 orang, 3 orang anak berlari menuju ke Halimah. Muhammad diculik, Muhammad diculik, Muhammad diculik. Ah, kaget Halimah. Siapa yang nyulik? Pikiran Halimah sudah kacau balau kala itu. Karena mungkin dia berpikir ada orang yang tahu ini anak sumber berkah, ini sumber baik, segala macam. Dia pengen ambil ke kampungnya. Siapa yang nyulik, siapa? Diambil orang. Nyari akhirnya. Satu kampung nyari semuanya. Mana Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tiba-tiba dari kejauhan datang sosok anak kecil usia 4 tahun. Berlari. Tapi larinya itu bukan ketakutan ataupun menangis seolah dia habis diculik, tidak. Tapi lari itu dengan senyuman. Sampai Halimah kala itu mengatakan, aku melihat Muhammad saat itu sangat berbeda dengan sebelum dia keluar dari rumahnya di pagi hari. Begitu dapat langsung dipeluk, ditanya, Muhammad ada apa gerangan? Siapa yang mengambilmu? Teman-temanmu bilang kamu diculik. Lalu dia cerita, ada seorang yang mengambilku. Lalu dia jumpai temannya di sana. Dia bawa aku, dia tidurkan aku. Lalu dia belah dadaku. Lalu dia ambil apa yang ada di dalam dadaku, dia katakan ini bagian syaitan dalam dirimu yang dicuci. Lalu dikembalikan lagi, lalu dijahit. Setelah itu orang itu pergi. Dan aku langsung datang menujumu, wahai ibu. Oh, coba bayangin kita. Kita lagi disuruh ngasuh anak, tiba-tiba datang, tadi dibelek. Aduh. Ya kan? Petakan, bahaya gitu kan. Akhirnya Halimah takut. Jangan-jangan orang datang lagi. Atau apa segala macam, ini ada keburukan lain ceritanya. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan kepada Aminah? Padahal Aminah kakek anak ini tadi ini seorang petinggi Quraisy. Wah, bisa habis ini aku. Akhirnya apa? Buru-buru dikemasin barang segala macam, dibawa pulang. Bawa pulang. Langsung disampaikan kepada Aminah. Aminah tanya, kenapa dipulangin? Nah, gitu. Diceritakan begini. Apakah Aminah takut? Ternyata tidak. Bertukarlah di antara mereka informasi. Aminah bilang, wahai Halimah, tidak perlu kau takut dengan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya aku pun merasakan di saat aku mengandung bayi Muhammad, itu berbeda dengan yang lain. Bahkan yang aku dengar dari berita orang-orang di hari lahir anakku ini, di saat aku rasakan ada cahaya yang keluar dari rahimku, sekaligus ternyata bertepatan dengan itu, tiang-tiang yang ada di istana-istana Roma itu pada hancur. Padahal tidak ada gempa. Dan aku dengar berita setelahnya di hari lahir anakku itu juga, api yang disembah oleh bangsa Persia padam.
maka jangan pernah takut. Aku yakin ada sesuatu besar yang akan diberikan kepada anakku ini. Baru teka-teka itu terjawab. Ternyata yang datang, baru kita ketahui juga. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Inilah pembelahan dada pertama Nabi Muhammad SAW. Karena nanti kita akan dapati pembelahan dada Nabi Muhammad SAW 2 kali. Yang pertama di usia beliau 4 tahun, dibelah dadanya. Ketika dibelah diambil. Ada bahagian dari hatinya yang berwarna hitam. Ada riwayat menyampaikan itu dicuci dengan air zam-zam. Ada yang menyampaikan sebagian riwayat itu dibuang karena itu bahagian daripada syaitan dalam tubuh Nabi Muhammad. Sehingga selepas dari itu tidak ada lagi bagian syaitan dari tubuh Nabi Muhammad. Maka jangan heran ketika beliau itu sudah beranjak remaja, namanya anak remaja kan, nah, keinginan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh remaja itu ada. Salah satunya ketika beliau menggembala kambing, tiba-tiba ada pertunjukan yang ingin dilihat oleh remaja-remaja seusia beliau. Lalu ngajak Muhammad, ayo Muhammad, kita ikut, tonton itu, tonton itu. Nabi juga namanya anak remaja kan, punya keinginan. Tapi begitu mau berangkat, ngantuk sengantuk-ngantuknya. Akhirnya tidur. Bangun-bangun, udah habis pertunjukannya. Kita mau pengajian. Bangun-bangun, habis pengajiannya. Iya. Ini mana yang dibelek gitu. Nabi Muhammad yang dibelek ya, jelas gitu kan. Yang diambil buruk-buruknya. Ini tanda gitu bahwa Masya Allah luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Sampai pada taraf keburukan itu tidak pernah dilakukan oleh beliau. Maka beliau yang disebut dengan maksum. Tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh beliau. Usia 4 tahun sudah bersama dengan ibundanya. Masya Allah, udah 4 tahun pisah dengan ibunya. Bukan perkara ringan, apalagi itu anak kecil gitu kan. Maka di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu menjadi usia yang begitu penuh dengan bunga. Bahagia, gembira. Kenapa? Karena beliau ternyata mendapatkan curahan kasih sayang dari sang ibu. Di usia 6 tahun, muka Nabi Muhammad ini seolah makin mirip dengan ayahnya. Maka Aminah kala itu setiap melihat anaknya ini, ingat dengan suaminya. Ngelihat anaknya, ingat dengan suaminya. Akhirnya dia beranikan diri. Apa ya? Dia ajak anaknya untuk melihat pusara ayahnya di Yasrib atau di Madinah. Dia bilang kepada kakek Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib, bahwa ingin pergi menuju ke Yasrib untuk melihat pusara ayahnya. Supaya apa? Supaya anaknya ini mengerti tentang sejarah silsilah dan ayahnya ada di sana. Dan dipersiapkan, begitu dipersiapkan, berangkat. Ada beberapa riwayat menyampaikan bahwa Abdul Muttalib ikut bersama dan juga salah satu pembantunya Aminah ikut bersama. Tapi ternyata begitu sampai di sana, Nabi bisa melihat pusara ayahnya, tapi ketika pulang, ibundanya sakit di tengah perjalanan, demam tinggi. Dan akhirnya meninggal di tempat itu. Nabi melihat dengan mata kepalanya bagaimana detik-detik ibundanya itu meninggal dunia. Masya Allah di usia 6 tahun. Genap sudah istilah penderitaan ayah dan ibunya meninggal dunia. Tapi apakah itu mengurangi kemuliaan baginda Nabi? Tidak. Karena apa? Kisah hidupnya setelah ini pun jauh lebih mulia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai kita di segmen terakhir di episode ini. Kita akan mencoba untuk memperdalam cerita yang tadi saya sampaikan. Walaupun ini terus terang juga masih cerita awal dari kehidupan Nabi. Kita baru cerita sampai di usia Nabi SAW 6 tahun ya. Dan ini yang diharapkan gitu. Kita semua sahabat yang dicintai Allah itu mampu untuk memetakan peta, memetakan kisah hidup Nabi kita SAW itu dari tahun 1 sampai tahun 63. Jadi kalau ditanya, coba sebutkan apa yang terjadi di saat Nabi usia 25 tahun. Langsung, terbayang. Di usia Nabi 35 tahun, terbayang. Di usia Nabi 47 tahun, di usia Nabi 50 tahun, di usia Nabi 58 tahun, di usia semua tahun. Kenapa? Karena petanya itu jelas. Jadi kalau sampai detik ini kita juga ditanyakan tahu. Gitu. Usia Nabi 2 tahun di mana? Di Bani Sa'ad. Apa yang terjadi kala itu? Ingin dikembalikan kepada ibundanya. Apakah jadi? Tidak. Kenapa? Karena Bani Sa'ad masih menginginkan agar Nabi Muhammad tinggal di sana. Apakah diizinkan oleh ibunya? Iya. Nah, itu jadi petanya itu tahu.
Terus kemana? Balik lagi di sana. Sampai usia berapa? 4 tahun. Tahu gitu. Ini baru sampai usia 4 tahun, sampai usia 6 tahun, insya Allah kita paham. Mudah-mudahan ini yang terus memberikan semangat pada kita untuk mempelajari lebih dalam lagi sampai dengan usia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Baik, sampai usia 6 tahun ini di episode ini ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan. Siapa? Rizky. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang bagaimana sebuah kisah Rasulullah yang kala usianya 6 tahun, ibunda Rasulullah ingin mengajak untuk bertemu atau mengunjungi pusara mendiang atau ayah beliau. Gimana kisahnya sehingga ketika beliau pulang pun kisahnya berakhir di pertengah perjalanan. Tengah perjalanan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hikmah dari perjalanan yang Allah perjalankan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat pusara ayahnya? Tentu ini adalah bahagian daripada takdir ya. Beliau memiliki ayah yang wafat di saat beliau sedang ada dalam kandungan. Yang kedua, beliau mendapati ibundanya meninggal di usia beliau yang masih 6 tahun. Jangankan 6 tahun nih. Teman-teman sekarang ini kalau punya ibu di usia yang sudah sekarang ini tiba-tiba meninggal, sedih nggak? Sedih. Kalau teman-teman mereview kembali, kira-kira ada tidak masa di mana dulu kita nggak kuat kalau ibu kita meninggal gitu. Oh, jangan-jangan. Ada begitunya itu. Itu masa paling berat, dan ternyata masa paling berat itu ya di usia 6 tahun itu. Dan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh 2 orang yang dalam tanda kutip teori duniawi menopang hidup beliau. Kalau tadi saya menangkap lebih pas pertanyaannya ketika kita bertanya tentang hikmah. Hikmah apa? Hikmahnya adalah satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah menginginkan pendidikan agar beliau itu tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dari kecil. Biasanya orang kalau umur 6 tahun, 7 tahun, kena apa-apa di luar, maka dia akan teriak, Papa, Ayah, Ibu, gitu kan ya. Teriaknya begitu. Ini Nabi Muhammad tuh nggak punya siapa-siapa. Begitu jatuh di usia 7 tahun. Kalau kita sekarang usia SD gitu ya. Jatuh pulang mau teriak ke siapa? Nggak ada. Mau minta tolong kepada siapa? Nggak ada. Mau minta belas kasihan kepada siapa? Nggak ada. Seolah di sini Allah ingin mengarahkan kepada Nabi, memang makhluk itu bukan tempat untuk bersandar. Memang makhluk itu bukan tempat untuk dimintai pertolongan. Yang pantas untuk dimintai pertolongan hanya Allah semata. Makanya kalimat yang dalam surah Al-Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, berlindung dan lain sebagainya. Ini ingin diajarkan. Ya. Jadi ini Masya Allahnya sirah gitu ya. Kita dari cerita itu mampu untuk belajar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Satu, bagaimana Allah ingin mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah semata. Di saat titik paling rapuh, paling lemah, yang disebut hanya satu, Allah. Yang kedua, pelajaran juga buat kita, Nabi SAW manusia paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata episode hidupnya juga mendapat banyak ujian dan cobaan. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Berarti arti kemuliaan itu bukan hanya sekedar orang dapat kebaikan. Namanya mulia, oh dapat kekayaan, dapat jabatan. Apakah itu mutlak mulia? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kekayaan itu bukan apa-apa. Jabatan itu juga bukan apa-apa. Kalau itu apa-apa dan punya nilai, maka niscaya Fir'aun gak akan diberi jabatan. Qarun gak akan diberi harta. Tapi ternyata dalam episode kehidupan manusia, Fir'aun, raja di raja. King of the king. Fir'aun Empire. Qarun, kekayaannya luar biasa. Tapi apakah itu mulia? Bahkan nggak ada orang yang sekarang mau disebut, walaupun dia kaya, itu sebagai Mr. Qarun. Wah, ini orang paling kaya datang. Mik. Ya, selamat datang kepada Qarun. Nggak ada yang marah dia. Ketika ditanya, kenapa kamu disebut Qarun? Marah. Kan Qarun kaya. Iya kaya. Tapi apa? Terlaknat. Nah, itu kan nggak mau. Gitu. Ya. Yang kami hormati Bapak Fir'aun.
Gak ada yang mau. Kenapa? Itu tadi. Maka pelajaran itu dalam hidup manusia itu, dunia itu hanya pemanis, sarana utamanya surga. Jadi kalau ada orang mendapatkan segala macam ujian dan cobaan di muka bumi ini, belajar dari hidup Nabi yang ternyata di awal hidup beliau pun tetap mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, dari sinilah kita mudah-mudahan mampu menjadikan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bahagian daripada dasar bagi kita untuk bersandar dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, mengikut dengan apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.